Presiden Israel Isaac Herzog di Davos, kenapa nggak Isaac Herzog aja yang menandatangani? Namun ada keberatan dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Karena memang memang urusan soal keamanan di Gaza itu ada di ranah kantor Perdana Menteri Israel. Jadi Mbak Monik, jadi poinnya adalah Monik, mohon maaf, jadi Anda tidak setuju bahwa tidak ditandatangani di Davos karena takut ditangkap ya? Menurut saya seperti ini. White House, Gedung Putih mengundang untuk penandatanganan. Nah, namun karena sudah ada dua kepala negara gitu ya, sudah ada presiden dan sudah ada perdana menteri, dua-duanya. Nah, jadi karena presiden Israel sudah lebih dulu ada, White House, Gedung Putih inginnya presiden. Tapi kemudian ada penolakan dari kantor Perdana Menteri Israel. Jadi bukan soal ketakutan. Maaf Pak Hikmahanto. Ya, jadi sekali lagi, akhirnya diundang secara khusus bertemu dengan Trump di Amerika. Baik. Jadi menurut saya, poinnya sekarang adalah apa yang bisa dilakukan oleh Dewan Perdamaian Gaza. Kita jangan berkutat membahas sesuatu yang selalu mundur ke belakang. Kapan majunya? Kita sekarang harus berusaha langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Sudah masuk dalam Dewan Perdamaian Gaza. Pemerintah Indonesia bisa apa? Nah, saat ini kita sedang menantikan keberangkatan 8.000 tentara Indonesia ke perbatasan Israel dan Gaza. Pasukan Indonesia akan terlibat dalam membenahi atau melucuti infrastruktur teror di Gaza. Saya berharapnya seperti itu. Meski memang di atas kertas kita belum tahu beban tugas pasukan Indonesia di dalam pasukan stabilitas internasional itu seperti apa. Oke, sedikit komentar Mbak Monik, tadi soal ada perbedaan antara piagam perdamaian PBB dengan piagam yang kemudian dibuat oleh Trump. Apa komentar Anda? Gencatan senjata, mungkin maksudnya NTV tentang 20 poin gencatan senjata di Gaza? Iya. 20 poin gencatan senjata di Gaza kan sudah jelas ya. Kita sudah pernah membahas hal ini. 20 poin itu termasuk dengan melucuti senjata dan infrastruktur dari teroris yang ada di Gaza. Nah, ini menurut saya, ini akan menjadi satu peran penting atau peran yang signifikan dari TNI kita. Sekali lagi, saya belum tahu beban tugas yang diberikan kepada TNI seperti apa. Tetapi jelas di sana akan ada yang namanya pasukan stabilitas internasional. Nah, ini tentu menyangkut dengan kalau kita mau stabilitas internasional, kalau kita mau keamanan, kalau kita bicara perdamaian, maka tentu kita harus bicara pelucutan senjata, bongkar terowongan Hamas, bongkar gudang senjata. Nggak mungkin mau damai kalau masih ada teroris. Nah, baru-baru ini kita bisa lihat pernyataan dari pemimpin Hamas di Doha dalam acara sebuah forum di Doha. Khaled Massal menolak untuk menyerahkan senjata. Khaled Massal bahkan menolak pemerintahan asing yang ada di Gaza. Jadi kita ini Indonesia sekali lagi arahnya mau kemana? Mau berdamai atau mau tetap terus berada di bawah ketiaknya Hamas? Kita selalu seperti kaki kita diborgol gitu loh. Dengan keinginan-keinginan Hamas yang sangat tidak suka perdamaian. Nggak bisa seperti ini terus-menerus. Indonesia ini bangsa yang besar. Baik. Bangsa yang tidak boleh. Bangsa yang tidak boleh hanya memikirkan satu kepentingan, yakni kepentingan teroris Hamas dan mengatasnamakan Palestina. Ini tidak seperti itu ya. Oke, baik. Baik, Mbak Monik. Berdamai dengan Israel. Oke, saya ke Prof. Hik tadi diakui juga oleh Mbak Monik bahwa kita tidak tahu tugas apa yang akan dibebankan kepada 8.000 pasukan kita yang akan dikirim. Bagaimana kemudian pemerintah Indonesia punya kekuasaan atau punya
eh, wewenang yang cukup kuat untuk kemudian bila tidak akan ditugaskan sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasukan itu tidak akan kita jalankan. Oke, jadi pertama ya, saya Mbak Monik dengan segala hormat, saya minta tidak usahlah mengatakan bahwa Hamas itu adalah teroris dan lain sebagainya. Karena itu pasti akan menyakiti perasaan rakyat Indonesia. Kenapa? Faktanya Karena demikian. pada waktu Faktanya kita demikian. berjuang untuk kemerdekaan, kita pun dianggap sebagai para pejuang ini adalah ekstremis. Dan kita tahu bahwa setelah merdeka, mereka-mereka ini adalah seorang pahlawan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tanggal 19 Februari nanti Bapak Presiden akan bertemu dengan Presiden Trump dan kepala pemerintahan, kepala negara yang menjadi anggota BOP. Nah, di sini Bapak Presiden tentu harus mendapatkan mandat yang jelas. Karena dalam media di Israel disebutkan bahwa Indonesia adalah negara pertama yang akan menyumbang pasukan di ISF. Dan kemudian kita tahu bahwa dari pihak Hamas dalam wawancara dengan Al Jazeera versi bahasa Arab dikatakan bahwa mereka tidak menghendaki pasukan Indonesia itu berada di Gaza. Tapi kalau di perbatasan mereka bisa menerimanya. Dan ini merupakan amanah yang diberikan oleh Palestina kepada Indonesia karena kita tahu pada waktu Bapak Presiden menerima para tokoh Menteri Luar Negeri dan lain sebagainya itu beliau mengatakan bahwa kenapa Palestina tidak ada dalam BOP? Dijawab bahwa Palestina tidak ada dalam BOP karena tidak diundang dan Palestina menitipkan kepentingannya, amanahnya itu ke Indonesia. Oleh karena itu, kita tahu bahwa posisi kita Indonesia adalah mengemban amanah dari rakyat Palestina. Nah, oleh karena itu, Bapak Presiden tentu harus dengan tegas mengatakan mandat itu apa? Apakah peacekeeping operation atau peacemaking? Lalu kalau misalnya peacekeeping operations, apakah harus melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas? Karena Perdana Menteri Netanyahu sudah menegaskan bahwa kalau nantinya akan ada rekonstruksi terhadap Gaza, maka terlebih dahulu harus ada perlucutan senjata terhadap Hamas. Dan Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa saya tidak mau yang melucuti itu tentara dari Qatar, tentara dari Turki. Apakah itu berarti dari Indonesia? Kalau itu dari Indonesia, maka ini sekali lagi akan mencederai apa yang menjadi kepentingan dari rakyat Indonesia untuk membantu rakyat Palestina agar penghapusan terhadap penjajahan. Nah, ini yang kita tidak inginkan dan saya yakin dari pihak Hamas juga tidak mau. Karena ini pasti Hamas juga tidak mau begitu saja menyerahkan senjata, dilucuti senjatanya. Karena kalau misalnya toh dipaksa, itu berarti kita akan berkonflik dengan Hamas justru. Jadi saya tidak ingin juga kalau misalnya ISF ini digunakan sebagai alat legitimasi bagi pihak Israel untuk melucuti senjata dari Hamas. Oke. Karena ini sama saja kalau bahasa Jawanya nabok nyilih tangan. Iya. Nabok tapi pinjem tangan Indonesia yang dipinjem. Nah, itu yang nggak boleh. Baik, Prof. Hik, Mbak Monik ditahan dulu, kita harus jeda azan maghrib, kita akan kembali usai jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.